Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai indeks keyakinan konsumen ataupun IKK yang di awal Agustus lalu sudah dirilis oleh Bank Indonesia, dan secara tren tadi sudah disampaikan di bulan Juli tahun 2020 ada pergerakan yang cukup positif, namun secara level ini masih ada di bawah 100, artinya masih ada di zona pesimis. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk indeks keyakinan konsumen di Indonesia pada bulan Maret 2020 ada di 113,8, kemudian angkanya menurun sangat signifikan di April dan juga Mei dengan penurunan masing-masing 84,8 kemudian 77,8. Secara tren meningkat di bulan Juni tahun 2020 di 83,8 dan di bulan Juli tahun 2020 di 86,2. Kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia, dan berikutnya adalah ini mengenai Purchasing Manager Index di Indonesia. Di bulan Mei ada di 28,6, kemudian untuk di bulan Juni ada di 39,1. Kami kompilasi datanya dari IHS Markit. Dan berikutnya adalah data mengenai penjualan mobil dari bulan Januari hingga Juli tahun 2020. Secara satuan adalah unit. Di Januari, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, 80 ribuan unit. Kemudian di Februari 79 ribuan unit. Kemudian di Maret 76 ribuan. Namun kemudian angka menurun sangat signifikan di bulan April, menurun lagi di bulan Mei, dan terjadi peningkatan di bulan Juni, dan di bulan Juli meningkat. Ini peningkatannya dari bulan Juni ke bulan Juli lebih dari 100%, di 25.283 unit. Dan untuk kemudian memperbincangkan tema berikutnya, tentu saja dan masih juga bergabung bersama kami di Zoom adalah Bapak Faisal, dan saat ini sudah bergabung dari Gaikindo Bapak Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa kabar? Kabar baik. Ya, terima kasih Pak Yongki sudah bergabung di Market Review. Sebelum saya kemudian berbincang ataupun menanyakan pertanyaan kepada Pak Yongki, ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Faisal. Pak Faisal, mengenai penjualan mobil ini dijadikan indikator sebuah negara akan masuk jurang resesi atau tidak. Jika kemudian kita refer ke apa yang terjadi di Amerika Serikat. Ketika penjualan mobil turun 2% saja, maka ancaman resesi ada di depan mata. Yang terjadi di Indonesia, penjualan mobil di bulan Juli tahun 2020 secara year on year ini turun 71,8%, which is sangat-sangat jauh dari 2%. Pendapat Anda seperti apa, Pak Faisal? Kalau menurut hemat saya, tidak persis sama ya. Bagaimana tingkat penjualan mobil itu menentukan atau menjadi indikasi daripada konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya, karena karakteristik daripada spending di Amerika dengan Indonesia berbeda. Sebagai contoh, misalnya kalau di negara maju, orang bisa punya mobil dulu sebelum punya rumah. Ya, sementara di Indonesia, sebagian masyarakat itu bisa membeli mobil rumah dulu baru mobil. Jadi artinya urutan prioritas dalam pembelian ketika bagi konsumen yang sudah punya uang atau sudah punya level penghasilan tertentu ini berbeda ya, berdasarkan juga culture dan sebagainya. Jadi kalau penjualan mobil secara keseluruhan memang ini menjadi salah satu indikator bagi konsumsi, dan kita juga biasanya memakai ini sebagai salah satu indikator. Tapi untuk kemudian melihat pola konsumsi secara keseluruhan, tentu saja kita harus melihat indikator-indikator yang lain. Tapi memang karena mobil ini merupakan barang tersier, ini biasanya merupakan indikasi bagi tingkat konsumsi kalangan menengah atas, ya, yang merupakan indikasi juga seberapa besar disposable income mereka yang ada pada saat sekarang untuk membeli barang tersier. Baik. Pertanyaan yang sama juga saya akan tanyakan, tapi tentu saja dari sudut pandang industri otomotif di Indonesia. Pak Yongki, seperti apa Anda melihat data ini? Ya, jadi sebetulnya memang kita mengalami resesi atau penjualan yang sangat menurun di bulan April. Tetapi pelan-pelan kita sudah mulai kembali, walaupun masih jauh daripada angka normal. Angka normal itu setiap bulan biasanya kita bisa menjual sekitar 80 sampai 90 ribu unit, baik itu di retail maupun di wholesale. Tetapi bulan Juli kita baru mencapai angka 25 ribu. Jadi masih jauh dibanding 80 ribu. Nah, ini kita memang tidak bisa mengambil satu patokan saja, karena memang kan
kalau kita lihat di bulan April itu terjadilah yang namanya PSBB, di mana semua perusahaan tutup, baik itu produsen, APM, maupun dealer-dealer kami. Nah, setelah 3 bulan tutup, maka terjadilah yang disebut PSBB transisi. Dengan itu, maka para APM atau produsen sudah mulai lagi bisa membuka perusahaannya dan melakukan katakanlah tadi penjualan-penjualan dari APM ke dealer. Itu yang kita sebut sebagai wholesale. Lalu dari dealer juga mereka sudah buka lagi, terjadilah penjualan-penjualan dari dealer kepada konsumen. Itu yang kita sebut retail. Retailnya sendiri juga baru mencapai angka kurang lebih di bulan Juli itu 35.000. Jadi belum juga kembali ke normal yang 89.000. Harapan kami tentunya ini akan bisa terus meningkat sampai dengan akhir tahun. Kita masih punya Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi. Mudah-mudahan 5 bulan ini kita bisa mencapai angka total 250.000. Baik, sebelum saya lanjutkan perbincangan hingga akhir acara dengan Pak Yongki di segmen ini menjadi segmen terakhir untuk Pak Faisal. Pak Faisal, terakhir, apa yang perlu diantisipasi spesifik di industri otomotif lah jika kemudian secara prediksi di kuartal 3 kita masih ada di pertumbuhan ekonomi yang negatif? Halo. Halo. Ya, silakan Pak Faisal. Ya, yang jelas dari sisi stimulus pemerintah, ini saya pikir juga perlu lebih beragam, bukan hanya dari sisi bagaimana memberikan diskon atau DP 0 misalkan bagi konsumen, tapi juga memikirkan dari sisi meringankan beban biaya produksi ya bagi pelaku usahanya, bagi industrinya. Saya pikir ini yang juga bisa dilakukan untuk menekan angka PHK yang itu kita sama-sama saya rasa dalam kondisi seperti sekarang harus hindari. Dan juga ke depan, saya rasa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kemudian beradaptasi terhadap kondisi di mana konsumsi ini, terutama untuk penjualan kendaraan bermotor, yang masih relatif lemah, yang saya perkirakan masih akan berlangsung sampai 2021. Ya. Jadi strategi dari sisi efisiensi di biaya produksinya, maupun juga bagaimana dari sisi menyasar pada penjualan di pasarnya. Ya. Baik, ya Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Saya akan lanjutkan Market Review bersama Pak Yongki sampai dengan akhir acara, dan pemirsa tetap di IDX Channel saja, dan kami akan segera kembali. Awalnya nggak langsung yakin.